Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat pada Bapak Anton Nasrullah MPD selaku dosen mata kuliah Filsafat Pembelajaran Matematika. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mira Hayati Syari dari 7B PMA. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu teknologi dan seni. Langsung saja kita ke definisi teknologi menurut beberapa sumber. Yang pertama menurut Poer Bahawalja Harahap. Menurut beliau, teknologi yaitu ilmu yang menyelidiki tentang cara-cara kerja di dalam teknik serta ilmu pengetahuan yang digunakan dalam pabrik-pabrik dan industri-industri. Kemudian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, teknologi merupakan metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu pengetahuan terapan serta keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Yang ketiga, menurut Random House Dictionary, menurut beliau, teknologi yaitu sebagai benda, sebuah objek, bahan dan wujud yang jelas-jelas berbeda dengan manusia. Yang terakhir yaitu menurut Miyarso, teknologi yaitu proses yang meningkatkan nilai tambah. Proses tersebut menguraikan atau menghasilkan suatu produk-produk yang dihasilkan tidak terpisah dari produk lain yang telah ada dan karena itu menjadi bagian integral dari suatu sistem. Nah, maka dari itu, definisi teknologi yaitu kemampuan menerapkan suatu pengetahuan dan kepandaian membuat sesuatu yang berkenaan dengan pengetahuan suatu produk. Nah, contoh dari produk yang dihasilkan dari sebuah teknologi adalah contohnya yaitu video pembelajaran. Nah, pada masa pandemi seperti ini banyak video-video pembelajaran yang dibuat oleh guru-guru untuk menyampaikan materi yang akan dipelajari. Nah, itu contoh dari yang dimaksud dari produk sebuah teknologi. Selanjutnya ada definisi seni. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ahli membuat karya bermutu dilihat dari segi kehalusannya, keindahannya, dan lain sebagainya. Yang pertama menurut Aristoteles. Aristoteles berkata, seni yaitu peniruan terhadap alam tetapi sifatnya harus ideal. Yang kedua menurut Plato. Nah, Plato ini adalah gurunya Aristoteles. Plato dan Reusiau. Menurut dia, seni merupakan hasil peniruan alam dari segala seginya. Yang ketiga menurut Ki Hajar Dewantara, seni merupakan segala perbuatan manusia yang timbul dari perasaan dan sifat indah sehingga menggerakkan jiwa perasaan manusia. Jadi, definisi ilmu yaitu ilmu sebagai pengetahuan aktivitas atau metode itu apabila ditinjau lebih mendalam sesungguhnya tidak saling bertentangan. Nah, ilmu ini pada intinya adalah untuk mendapatkan sebuah pengetahuan. Contohnya, contoh cara tidak tepat untuk menerapkan ilmu. Pada tahun 1973 ada seorang profesor yang ingin mempraktekkan atau membuktikan tentang lingkungan menentukan suatu perubahan. Nah, dia mengadopsi seekor simpanse. Dari simpanse itu masih kecil atau baru lahir, dan kemudian istrinya itu melahirkan seorang anak, dan simpanse bayi dan anak manusianya itu digabungkan atau aktivitasnya itu disamakan seperti makannya bareng,
Pokoknya seluruh aktivitasnya itu disamaratakan, tidak dibedakan antara binatang dan manusia. Nah, si profesor itu berharap kalau simpansenya itu akan berubah atau bisa berbicara seperti manusia. Tapi ternyata yang berubah itu bukan simpansenya, melainkan anaknya yang dapat berbicara berbahasa simpanse tersebut. Nah, dari situ ilmu itu tidak tepat digunakannya, karena sebenarnya manusia dan binatang tidak dapat disamaratakan, apalagi tentang bahasanya. Selanjutnya, pengembangan ilmu teknologi dan seni terjadi saat adanya akumulasi budaya yang berdasarkan kebudayaan di dalam kehidupan sosial, sehingga pada diri manusia muncul. Pertama, ada pengembangan konsep diri yang bergantung menjadi mandiri. Yang kedua, pengalaman didapatkan dijadikan sumber belajar. Yang ketiga, penalaran manusia meningkat pada perkembangan sosial. Yang terakhir, ada orientasi manusia berubah lebih memikirkan tujuan. Nah, maksud dari pengembangan konsep diri yang bergantung menjadi mandiri, jadi pada pengembangan ilmu teknologi dan seni ini, contoh dari ketiganya itu seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu video edukasi atau video pembelajaran. Nah, jadi mereka dapat mengetahui pengetahuan dari sebuah video edukasi atau pembelajaran tersebut. Jadi di dalam sebuah video tersebut terdapat materi yang biasanya disajikan dengan sebuah PowerPoint. Nah, itu termasuk dari sebuah ilmunya itu dari materi yang disajikan, teknologinya adalah PowerPoint tersebut, dan seninya adalah misalkan kita menambahkan di dalam PowerPoint yang itu animasi-animasi. Nah, itu termasuk juga dengan seninya. Selanjutnya, teknologi dan seni. Teknologi dan seni merupakan dua hal yang berhubungan, karena dengan keduanya suatu karya akan menjadi berkesinambungan dan indah. Perkembangan teknologi dan seni berjalan bersama dan saling mendukung satu sama lain. Nah, contohnya teknologi dan seni dalam pembelajaran. Nah, jadi di pembelajaran matematika juga ada namanya aplikasi GeoGebra. Nah, teknologinya itu aplikasinya yang digunakan atau yang sudah dibuat untuk pembelajaran matematika. Nah, seninya itu, jadi nanti misalkan kita menggunakan aplikasi GeoGebra itu, kita menulis atau mengetik sebuah persamaan kuadrat. Nah, nanti otomatis si grafiknya itu akan berubah sesuai dengan apa yang kita tulis persamaan tersebut. Jadi nanti akan berubah grafiknya sesuai dengan persamaan kuadrat yang kita ingin ketahui. Selanjutnya, ada penempatan fungsi filsafat terhadap perkembangan teknologi. Yang pertama, ilmu teknologi dalam kajian filsafat. Yang kedua, teknologi yang humanis adalah teknologi yang dapat digunakan sesuai kaidah-kaidah humanistik. Nah, yang dimaksud dengan humanis adalah memanusiakan manusia. Maka dari itu, humanistik adalah suatu kegiatan yang baik dengan bertujuan memanusiakan manusia. Selanjutnya, ada fungsi filsafat dalam mengkaji teknologi dan seni. Yang pertama, sebagai mencari kebenaran fenomena yang ada. Yang kedua, mempertahankan, menunjang, dan melawan atau berdiri netral terhadap pandangan filsafat lainnya. Nah, yang dimaksud dengan netral adalah tidak berpihak ke salah satu sumber aja atau ke salah satu filsafat aja. Misalkan filsafat Plato dan Aristoteles. Nah, mereka itu kan berlainan ya, maksudnya beda pemikiran. Nah, kita tuh harus netral antara si Plato dan Aristoteles, karena sebenarnya Aristoteles adalah murid dari Plato. Selanjutnya, ada peranan filsafat ilmu
dalam penjelajahan iptek dan seni adalah guna menguji secara ilmiah. Selanjutnya ada komplementaritas ilmu dan pengetahuan. Perpaduan antara ilmu dan pengetahuan dapat menciptakan alat sehingga ilmu dan pengetahuan komplementer atau saling melengkapi. Nah, sudah kita ketahui ya, ilmu adalah untuk mendapatkan pengetahuan.